pembiayaan, bagaimana upaya agar Koperasi Desa Merah Putih ini betul-betul menyalurkan bukan hanya sebagai pinjaman yang kemudian pada akhirnya memberikan beban atau justru kredit macet ataupun nanti ada kendala di penyaluran KUR misalnya Pak Herman. Ya, pembiayaan ini sebetulnya sangat tergantung dengan prospek usahanya. Oleh karena itu sebuah tahapan yang sangat penting adalah tahap kelembagaan. Sudah ada badan hukumnya dan ini bisa untuk berbagai usaha. Dan kalau mau ditingkatkan pada usaha yang lebih besar tentunya tadi kita butuh penguatan regulasi. Nah, tetapi kalau misalkan memang berbicara pembiayaan ya kita harus berbicara dulu tentang prospek usahanya. Kalau tadi prospek usahanya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan ketahanan pangan, bisa memotong mata rantai pasok dari petani, dari nelayan. Saya kira ya ini harus ditunjukkan dulu dari visibilitas. Dan kalau kemudian KUR selama ini memang memberikan kepada usaha kecil menengah, bahkan mikro, untuk bisa meningkatkan usahanya, maka koperasi sudah sangat layak. Tinggal bagaimana tentu memadukan antara prospek usaha yang dilakukan, yang nanti menjadi prospek usaha di desanya, dengan kemampuan pengelolanya untuk membuat itu. Oleh karenanya, kami kemarin rapat dengan Himbara, salah satu yang dibicarakan adalah bagaimana mereka melakukan pendampingan untuk juga memudahkan mendapatkan pembiayaan. Tentu selain kita juga bisa mengintegrasikan misalkan dengan permodalan nasional madani. Kemudian ada dana desa yang tentu ini bisa dikolaborasikan juga. Dan mungkin ke depannya nanti dipikirkan, bahkan kemarin kami bahas dengan Danantara, salah satunya adalah bagaimana mensupport pembiayaan terhadap Koperasi Desa Merah Putih. Jadi sekali lagi kalau sudah negara turun tangan dan ini menjadi direktif presiden, rasa-rasanya ini akan menjadi sebuah jalan sarana untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan dengan baik, ada akselerasi dan tentu bernilai manfaat bagi rakyat. Ya. Dan Koperasi Desa Merah Putih ini kan juga tujuannya tadi Anda di awal katakan untuk bisa melakukan pemerataan ataupun mengurangi kesenjangan yang ada di desa-desa. Nah tapi kan kita juga tahu ya Pak, di setiap daerah ini memiliki potensi yang berbeda-beda. Ini bagaimana Pak untuk mengatasi hal ini? Ya kan, pertama yang paling mungkin adalah bagaimana lini usaha di bidang kebutuhan bahan pokok. Jadi ya saya kira itu jelas bagaimana masyarakat membutuhkan bahan pokok. Yang kedua, ya dalam program-program pemerintah yang ini sudah dijalankan di beberapa wilayah. Misalkan tadi saya katakan program makan bergizi gratis misalkan. Ini membutuhkan supporting atau supplier yang cukup agresif karena setiap hari dibutuhkan, setiap hari dikonsumsi dan setiap hari harus ada pasokan gitu. Jadi ini sangat kontinu gitu. Nah, yang ketiga, usaha-usaha lain yang ini bisa berkolaborasi dengan BUMN. Misalkan kalau di BRI itu ada agen-agen briling yang tadi disebutkan. Kemudian ada agen-agen mandiri. Kan mereka bisa juga menjadi rumah-rumah transaksi. Artinya koperasi bisa menjadi tempatnya transaksi. Pembayaran listrik, pembelian token ya. Jadi meskipun secara digital mungkin sekarang beda seperti dulu ya. Koperasi itu kalau dulu nggak didatangi. Tapi sekarang bisa secara digital. Selanjutnya mungkin koperasi juga bisa mengembangkan bagaimana teknologi digital ini juga menjadi sarana untuk memudahkan masyarakat. Yang lebih penting adalah sebetulnya semakin besar anggota dalam koperasi ini, gitu. Karena tadi bahwa kehadiran koperasi pertama mendorong, mengembalikan kepada sejatinya ekonomi kerakyatan yang memang ini amanah kemerdekaan, amanah founding father kita. Yang kedua tentu menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan. Yang ketiga meningkatkan ekonomi sehingga masyarakat lebih sejahtera. Usaha-usaha bisa dipoles lah saya kira. Tapi Pak, bagaimana memastikan bahwa memang nanti pengelola dari Koperasi Desa Merah Putih ini bukan dari elit desa tapi melainkan dari warga dan untuk warga? Ya, itulah pentingnya sistem pengawasan. Artinya bahwa dalam berjalannya koperasi ini jangan sampai stigma lama kembali. Stigma lama pernah terjadi dulu. KUD dulu dibangun di seluruh Indonesia, menyalurkan saprotan, menyalurkan pupuk, menyalurkan bahan untuk pertanian. Tapi kemudian terkenal KUD, ketua untung duluan. Nah, jadi
ini stigma-stigma lama, fraud-fraud yang terjadi. Ini yang sebetulnya memang menjadi concern kami juga di DPR. Bagaimana nanti Kementerian Koperasi membuat sistem pengawasan yang lebih bisa mengantisipasi terhadap hal-hal yang tentu nanti merugikan para anggotanya. Insya Allah saya kira ada cara untuk bisa sampai ke arah sana. Gitu. Mungkin apakah DPR juga mendorong keterlibatan lembaga atau institusi lain Pak untuk turut misalkan mengawasi ataupun melakukan pendampingan lebih lanjut agar sistem koperasi Desa Merah Putih ini apalagi di desa-desa terpencil Pak bisa berjalan cukup optimal? Menurut saya sekarang tuh lembaga pengawasan desa itu banyak sekali ya. Bahkan LSM-LSM juga banyak menjamur. Bisa saja nanti kita bisa melibatkan lembaga-lembaga di daerah. Kan kalau struktur desa sudah ada di desa namanya BPD. Ya, sudah ada BPD, kemudian sudah ada banyak organisasi, misalkan ada Karang Taruna, kita bisa melibatkan Karang Taruna. Karena semakin banyak yang terlibat dalam sebuah sistem usaha, akan semakin mengecilkan terhadap potensi-potensi penyalahgunaan kewenangan. Jadi saya kira banyaklah, apalagi sekarang sudah menjadi pelajaran. Ya mohon maaf ya, para kepala desa juga banyak yang menyalahgunakan dana desa misalkan. Juga aparat penegak hukum cepat untuk bisa menegakkan hukum. Jadi di desa ini juga sudah berbeda lah situasinya. Artinya sudah berkembang dengan baik, pengetahuannya sudah meningkat, kemudian sudah terbuka lah, apalagi dengan sistem informasi yang semakin terbuka. Gitu.